Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, sehingga kita ini bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, utamanya kita bisa beribadah menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Orang kalau panjang umur tapi tidak sehat, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka boleh dikatakan tidak hidup dan tidak mati, itu seperti itu. Maka hadirin sekalian, nikmat kesehatan yang Allah berikan ini dan umur panjang ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di samping yang paling penting dan paling utama adalah nikmat hidayah, nikmat iman, kepahaman akan agama, kemampuan mengamalkan amal-amal agama. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kalau hal ini bisa berjalan dengan baik, maka kita termasuk orang yang beruntung, orang yang beriman. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang sangat penting yang kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kita semua ini hidup di dunia ini hanya 60-70 tahun. Itu Nabi sendiri memprediksikan bahwa umatku ini kurang lebih hidupnya itu adalah sitin au sib'in, 60 atau 70. Maka hampir tidak ada orang yang hari ini mencapai 100 tahun, itu sangat-sangat jarang sekali. Atau lebih daripada 70 tahun itu bonus yang luar biasa. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, inilah anugerah daripada Allah, kesempatan hidup selama 60-70 tahun. Kalau di dalam rahim ibu kita pernah hidup di sana 9 bulan 10 hari, kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita menyempurnakan jasad. Kita pasif dan yang aktif itu adalah Allah Subhanahu wa taala membentuk daripada diri kita yang saat sekarang ini, seperti yang saat sekarang ini. Maka apakah kita mau dijadikan laki-laki, apakah kita dijadikan wanita oleh Allah, itu manut. Ini hadirin sekalian, Allah berikan tangan, kaki, semuanya Allah sempurnakan dalam 9 bulan 10 hari di alam rahim. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, maka disebutkan bahwa alam rahim adalah tempat penyempurnaan jasad. Nah, ini apabila jasad seseorang itu tidak sempurna dalam 9 bulan 10 hari, maka dia lahir ke dunia dalam keadaan cacat. Maka bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian, dia akan menderita 60-70 tahun lamanya. Menderita karena cacatnya tubuh yang dia miliki. Maka hadirin sekalian, orang kalau lahir dalam keadaan cacat itu susah hidupnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, penyempurnaan daripada jasad waktunya 9 bulan 10 hari. Tetapi penggunaannya, masa pakainya,
itu adalah 60-70 tahun. Maka sekali lagi, siapa yang tidak sempurna jasadnya, maka dia tidak selesai dalam hidupnya, maka dia akan menderita dalam 60-70 tahun itu. Misalnya orang buta, susah hidupnya. Orang tidak punya kaki, susah hidupnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya ini adalah merupakan ibrah bagi kita semua. Lah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang lahir dalam keadaan cacat tidak bisa lagi dikembalikan ke dalam rahim ibu. Kalau anak yang sudah lahir dipaksakan masuk lagi ke dalam rahim ibu, yang mati itu malah ibunya dan anak-anaknya itu mati semua. Nah ini, maka itu tidak akan bisa diulang lagi waktu 9 bulan 10 hari itu. Nah hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang ini kita berada di dunia yang waktunya itu adalah kurang lebih 60-70 tahun. Maka sebentar lagi bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kita akan keluar dari alam dunia, akan dilahirkan ke alam kubur. Oh, ini dulu alam rahim, lahir ke dunia. Sekarang di dunia, di dalam perut dunia, nanti kita akan dikeluarkan masuk di alam kubur. Lah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, ketika di alam dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita ini menyempurnakan daripada rohaniyat kita, ruh kita. Jadi hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, orang di dunia ini kalau sibuk dengan urusan jasad, itu dia keliru dalam hal ini, karena jasad sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala di dalam alam rahim. Maka sekarang ini gilirannya manusianya yang aktif menjalankan perintah-perintah Allah dalam rangka menyempurnakan daripada rohaniyat ruhnya ini supaya disempurnakan selama 9 bulan, selama 60-70 tahun. Lah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini hadirin sekalian yang dikehendaki itu sempurna imannya, kemudian sempurna ibadahnya, apakah sholatnya, apakah puasanya, zakatnya, ini dilaksanakan dengan baik dan benar, termasuk ibadah haji yang diwajibkan bagi orang-orang yang telah mampu. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, inilah kerja usaha bagi manusia di dunia ini dalam rangka menyempurnakan daripada jasadnya, menyempurnakan apa? Ruhnya, rohaniyatnya. Nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau orang itu sempurna daripada rohaniyatnya, maka nanti dia lahir atau berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Maka seperti bayi yang sempurna jasadnya, maka dia lahir ke dunia, maka dia selesai dalam kehidupan dunianya. Begitu juga hadirin sekalian, orang yang sempurna rohaniyatnya, agamanya, maka nanti ketika dia berpindah di alam kubur, maka dia selesai bahagia hidup di alam kuburnya itu nanti. Tapi hadirin sekalian, siapa yang cacat imannya, siapa yang cacat amalnya, Allahu Akbar, maka hadirin sekalian, dia mengalami kesusahan hidup di dalam kuburnya, bukan 60 tahun, 70 tahun, tapi nanti susahnya itu ribuan tahun lamanya. Nah ini hadirin sekalian, kalau di dunia itu orang susah-susah itu masih ada orang tolong-tolong, tapi kalau di dalam kubur siapa yang mau tolong kita? Nah ini tidak ada orang tolong-tolong. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, ini dalam 60-70 tahun ini tidak boleh gagal dalam menyempurnakan rohaniyat kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian itu adalah intikal minad darin ilad dar. Kalian tuh hanya berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain. Nah, itu sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada untuk kekal abadi. Kok bisa kekal abadi? Karena manusia itu tidak pernah musnah. Itu coba bayangkan, alam roh, alam rahim, alam dunia, terus alam kubur, alam akhirat, surga apa neraka. Terus walaupun langit runtuh, bumi pecah, kiamat datang, tapi hadirin sekalian, kita manusia tidak pernah habis dalam hal ini.
Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kehidupan di dunia itu relatif. Orang itu kalau susah tidak susah selama-lamanya. Orang itu kalau senang juga tidak senang selama-lamanya, relatif di dunia. Tapi sejak dikubur, kalau dia susah, susah seterusnya. Kalau dia senang, maka dia akan senang selama-lamanya. Nah inilah hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, hal yang paling penting yang harus kita pikirkan dalam kehidupan 60-70 tahun ini. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, orang itu dikuburnya, tandanya dia sukses dalam menyempurnakan rohaniatnya, itu terlihat dari akhir hayatnya. Tanda-tandanya di akhir hayat itu kelihatan bagaimana dia mengakhiri daripada hidupnya. Nah hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, tanda-tanda kalau orang itu husnul khotimah, meninggal dunianya dengan baik dan sebagainya, itu tanda kebaikan yang Allah tunjukkan bahwasanya dia telah sempurna di dalam masalah rohaniatnya dan dia akan berbahagia di dalam kuburnya. Itu. Tetapi maaf bapak-bapak ibu hadirin sekalian, kalau orang matinya dalam keadaan susah payah, itu dalam keadaan susah payah, mohon maaf bapak-bapak ibu sekalian, lah ini tanda-tanda orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lah kalau su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang buruk seperti itu, maka hadirin sekalian, siksa kubur telah menanti dia dan dia akan menderita yang tidak akan ada habis-habisnya selama ribuan tahun di dalam kubur. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, orang kalau mau mati dalam keadaan su'ul khatimah, orang yang dia artinya tidak sempurna dalam rohaniatnya, imannya dan amalnya, maka dia ingin minta kembali ke dunia. Maka tadi sore saya dengar yang takrir itu membacakan ayat itu. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hadirin dimuliakan Allah SWT, apabila maut datang kepada seseorang, orang yang dimaksud ini adalah orang yang negatif, orang yang tidak punya iman, tidak punya amal, atau orang yang punya iman tapi imannya kecil sehingga amalnya sedikit dan banyak dosanya. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ketika malaikat Israel datang mencabut nyawanya, maka dia teriak-teriak, ya Allah kembalikanlah hamba ke dunia, tunda kematian hamba, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dia menangis-nangis pada saat itu, mengemis-ngemis, memohon-mohon kepada Allah agar ditunda kematiannya dan minta dikembalikan lagi ke dunia. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa demikian? Pertanyaannya, kenapa kok orang mati ini teriak-teriak dan ingin kembali ke dunia, itu kenapa? Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, ketahuilah ketika Israel datang, ketika sakratul maut itu datang kepada kita, maka yang pertama kali dibukakannya hijab oleh Allah Ta'ala. Hijab itu penutup antara alam dunia dengan alam kubur, alam akhirat. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, hijab antara alam rahim dengan alam dunia berapa senti? Hijabnya hanya 2 senti perut ibu. Ini perut ibu, ini hijab namanya. Hijab antara alam rahim dengan alam dunia. Nah, gitu. Nah sekarang alam dunia dengan alam kubur itu ada hijabnya, tapi gaib, tidak kelihatan. Lah ketika Israel datang, ketika kematian datang, lah hijab ini Allah bukakan. Maka yang gaib itu tidak gaib lagi. Yang gaib itu menjadi kasunyatan. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, pertama Israel kita lihat, oh kayak apa Israel datang. Nah itu kalau orang yang sempurna rohaniatnya, imannya, amalnya, dia datang dengan berseri-seri, harum wangi, nyenengke. Tapi ketika orang itu dalam keadaan su'ul khotimah dan dia dalam kematiannya itu tidak sempurna rohaniatnya, iman dan amalnya, maka malaikat Israel datang dengan bau yang tidak enak dan wajah yang begitu menakutkan.
Maka pertama itu bisa gemeter dulu, lihat Israel ketakutan, redek gitu. Nah itu satu. Yang kedua, bapak-bapak ibu sekalian, Allah menunjukkan nilai iman, Allah menunjukkan nilai sholat, Allah menunjukkan nilai baca Quranmu. Nah itu Allah tunjukkan. Nah, hadirin sekalian, sedekah, bakti pada orang tua, menolong anak yatim, orang miskin, termasuk perjuangan dakwah agama itu juga Allah tunjukkan pahalanya. Maka orang yang memiliki daripada iman yang sempurna dan amal yang banyak itu, dia tersenyum-senyum dalam kematiannya. Bahkan ketika diangkat jenazahnya, dia mengatakan, Qadimuni, cepatkan aku. Kau cepatkan yang di coba. Karena dia ingin segera menikmati janji daripada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya, dosa meninggalkan sholat, dosa durhaka pada orang tua, dosa membentak daripada anak yatim, macam-macam lagi, segala macam dosa perbuatan karena lemahnya iman atau karena tidak punya iman. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Allah tunjukkan dosanya dan Allah tunjukkan pula azab yang akan ditimpakan kepadanya. Betapa ngerinya, maka dia ketakutan, maka dia mengatakan, ya Allah kembalikan hamba ke dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah hamba ke dunia. Nah inilah hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, dua kematian yang sangat berbeda, satu penuh dengan rahmat, satu dengan penuh kasih sayang, yang satu penuh dengan azab dan ketakutan yang tidak ada habis-habisnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya kata-kata kamu itulah kata-kata yang sia-sia. Sudah aku berikan umur panjang kepadamu, kesempatan yang sama, keadilan Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu mensia-siakan itu. Malaikat cabut nyawanya. Ketika seseorang sudah sampai ajalnya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Hebatnya seperti apa dokternya, rumah sakitnya, tetap dia akan mati, hadirin sekalian. Nah itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cerita tentang kematian yang pasti akan kita lewati. Maka hadirin sekalian, kita sudah tahu persoalannya, bagaimana menghindari hal yang buruk, bagaimana supaya mendapatkan yang baik, sempurnakan iman, sempurnakan amaliyah kita, maka kita akan berbahagia. Kematian kita adalah hari raya. Nah ini, bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu cerita dari Imam Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jangan tanya dalilnya mana Ustadz, jangan, ini cerita kok, boleh dipercaya boleh tidak, maksudnya orang cerita saja kok. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, seorang raja itu ingin pamer kekuasaannya, maka dia naik berkendaraan yang paling bagus, diiringi oleh permaisurinya, dayang-dayangnya, ditambah jenderal-jenderalnya, ditambah lagi bala tentara yang besar, ingin menunjukkan kekuasaan yang luar biasa yang dia miliki itu. Nah ini, maka berjalanlah, cara kasarannya ya sekomberatan tekan kelewer lah, pawainya itu loh. Nah, itu. Lagi jalan sebentar itu, nenggon jembatan kono iki wis dicegat wong sepuh banget. Wong sepuh ki ngadeg di tengah jalan. Ini cerita dari Imam Ghazali. Pakai tongkat, kata loyo lemah itu. Maka hadirin sekalian, rajanya bilang, itu orang tua itu siapa itu? Apa dia tidak tahu kalau rajanya mau lewat? Mau gitu. Orang kalau punya kekuasaan tuh apa? Sombong loh, itu jenengan loh gitu. Oh, apa itu? Nah, itu. Suruh minggir. Nah, itu, suruh minggir. Ora gelem minggir. Bludrek rajane. Ora ngajar. Tabrak we, mau ditabrak. Lah ketika semua kuda kendaraan itu berjalan mau menabrak orang tua itu, seperti ada kekuatan gaib yang menahan daripada
Semua kendaraan itu kayak meneng kabeh. Ora iso obah. Bingung rajanya, ada apa ya, orang ini aneh. Maka akhirnya raja mengutus daripada panglimanya. Coba tanyakan sama orang tua tuh maunya apa? Rodok mendo. Nah itu. Maka Pak, Mbah Kakung, jenengan niku sinten? Kok niki ngadang-ngadangi dalan niki Pak Raja badhe liwat. Kok jenengan ten mriki mbok minggir-minggir? Diam. Aku kepengen ngomong karo rajamu. Ngono kuwi. Pun jenengan mangaturke lopo mangke kula sampe ke raja. Ora. Aku arep ngomong karo rajamu. Ketoke lemah ning ngomong le galak bulane. Ora. Aku arep ngomong karo rajamu. Monggo pripun? Rajamu kon rene. Rajane kon medun saka jarane, coba bayangke. Balik panglimane. Tuan raja orang ini aneh. Dia mau berbicara langsung kepada panjenengan. Maka rajanya terpaksa harus turun, merendahkan diri. Nah, itu orang tuanya dia masih pegang tongkat begini. Dia katakan apa? Renio, tak omongin yang telingamu. Pasangkan telingamu gini. Ora gelem ubah dia. Dicedeki wong kepeksosan, dicedeki mulutnya itu di telinganya. Kue ngerti aku apa ora? Orang tua ini bilang, mboten. Hei rojo ngerti yo. Aku ki utusane Gusti Allah. Aku ki malaikat Israel yang diutus untuk kamu. Langsung dredeg rajanya. Oh, keringatnya itu keluar semua sak jagung-jagung kayak mendredeg takut. Raja kok tadine wah, bareng ketekan Israel langsung loyo, bukan lemes, langsung loyo. Tolong Pak Israel, ampun dijabut sakniki, tolong. Kula badhe mantuk rumiyin macam-macam. Maka Israel mengatakan tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Akhirnya tetap dijabut di situ. Maka rajanya jatuh gelundung mati. Wajar orang sak negeri. Oh, bayangkan. Padahal waktu pamer kekuasaan, hebat-hebat toh. Bahkan Imam Ghazali menceritakan iblis datang meniup dan menyebul daripada lubang hidungnya, maka dia merasa paling hebat. Jadi disebul di hidung, itu langsung. Hati-hati loh, hidung ini bagus pakai masker, jadi tidak kelihatan hidungnya. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya raja mati, geger wong sak negeri. Kemudian hadirin sekalian, ini ada orang tua namanya Pak Soleh. Tapi Pak Soleh ini bukan Pak Soleh, Cak Soleh, bakul sate itu bukan gitu. Betul orang yang solih betul. Sholat jamaahnya bagus, baca Qur'annya bagus, ceramahnya yo apik, lagi Pak Soleh namanya. Enggak pernah tertinggal sholat jamaahnya, Jumatnya, sedekahnya, apa-apanya bagus gitu. Lah hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, beliau ini sudah tua gitu. Sudah tua, sudah lemah itu Pak Soleh ini. Maka setelah subuh itu enggak pulang, zikiran, baca Quran Pak Soleh ini. Lah setelah itu sholat suruk 2 rakaat baru pulang. Ini orang soleh zaman dulu tuh seperti itu rata-ratanya. Bukan habis sholat langsung tidur lagi, itu bukan orang soleh, orang yang salah. Orang yang salah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dari masjid idola ini sebentar set. Itu di depan pintu sudah ditunggu sama orang tua itu. Assalamualaikum Pak Soleh. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih 1 balas 3. Oh, ini hebat orang ini. Saya itu mau jumpa Pak Soleh sebentar, mau silaturahmi. Di kantor mboten. Oh, boleh. Mau di sini, di jalan, atau mau di masjid, atau mau di rumah saya. Lah di rumah tak suguhi maksudnya itu. Orang katang belanggreng karo tempe gitu.
tak tukoke nggone Mas Agus misalnya ngono ya ora apa. Dah. Bapak-bapak Ibu sekalian, orang tua ini mengatakan wonten mriki mawon Pak Soleh sekedap mawon kula badhe matur tentang panjenengan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ayo, apa yang mau disampaikan? Pak Soleh, saya itu sebenarnya adalah utusan Allah. Saya adalah Israel. Pak Soleh terkejut. Apa? Sampian Israel? Masya Allah. Orang terkejut kayak rojo terus apa sih nih? Gembrobios itu ora langsung Masya Allah. Jenengan Israel. Masya Allah. Kulo dangu ngentosi jenengan. Kulo dangu ngentosi jenengan. Coba bayangkan. Saya itu setiap hari sujud di hadapan Allah, ruku sujud, memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Aku tuh rindu, kangen, kepengen ketemu Allah tuh seperti apa gitu. Ada perasaan rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Ibu sekalian, adakah dalam diri kita perasaan ingin berjumpa dengan Allah? Termasuk aku barang, wedi. Kenapa takut? Karena banyak wis ngono apik. Tapi orang yang bersih jiwanya, orang yang taat kepada Allah taala, kerinduan kepada Allah. Walau alam sholat aja ingat Allah apa enggak? Bukankah sholat itu aqimi sholali zikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat Allah. Allah Akbar, lupa segalanya, tidak ingat kepada Allah, malah ingatnya kepada yang lain daripada Allah. Lah ingat kepada Allah aja tidak, bagaimana akan ada rindu ingin berjumpa dengan Allah? Nah, ini sekalian. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak lewat engkau, tidak bisa. Kata siapa? Kata Pak Soleh, hanya lewat engkau lah aku bisa berjumpa dengan Allah Tuhanku. Sekarang saja, sakniki mawon, saiki wae. Bapak-bapak Ibu ada sekali kira-kira nek awake dhewe saiki apa ditunda? Ayo jujur. Enjing-enjing ya tetap tahun buri, 100 tahun lagi, bahkan 1000 tahun lagi. Takut berjumpa dengan Allah. Maka ada orang yang disindir oleh Allah, alladzina la yarjuna liqa'ana. Ada orang-orang yang tidak ingin berjumpa dengan kami, kata Allah. Maka Allah juga tidak kepengen ketemu dengan orang kayak gitu. Tapi dia tetap mati. Oh, biar loh. Nah, inilah hadir sekali ini orang yang ingin berjumpa dengan Allah, rindu kepada Allah. Maka Israel mengatakan, Pak Soleh, saya tidak berani mencabut nyawa panjenengan sekarang, karena Allah itu ada pesan, perintah daripada Allah. Kalau Pak Soleh masih ada keperluan-keperluan, silahkan dulu. Rajane njuk tolong sedilit wae mulih ora entuk, langsung dijabut nyawane. Pak Soleh iki kepengene saiki malah ditolak. Kalau Pak Soleh masih ada keperluan-keperluan malah monggo. Pak Soleh bilang, aku ki wis tuwa, ora duwe keperluan apa-apa. Saiki wae malah mendesak, kepengen mati, kepengen dijabut nyawane. Maka bapak-bapak ibu sekalian, malaikat Israel, memang malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum. Malaikat itu seluruhnya itu adalah selalu taat dan tidak berani bermaksiat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang perintahnya Allah ya suruh apa? Kalau ada keperluan silahkan dulu, ya enggak berani, tetap enggak dijabut nyawanya. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah taala, akhiru Pak Soleh ini apa ya, aku ini perluannya opo ora duwe, bingung ya. Oh, sudah ketemu, ada keperluan saya. Apa itu, Pak? Saya ingin balik ke masjid, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Itulah keperluan saya. Nanti kalau saya sedang sholat, tolonglah kau cabut nyawaku. Matine milih. Para hebat. Maka setelah sholat, sujud yang terakhir itu Allahu Akbar.
Wes ora tangi-tangi, tetap sujud terus. Sudah meninggalkan dunia, dicabut dalam keadaan sujud. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang sempurna iman dan amalnya, rohaniyatnya, maka dia tenang. Itu dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kamu. Kan balik dewe, coba bayangkan, pulanglah kamu kepada Tuhanmu. Allahu Akbar. Nah, yang kayak gini ini kan mati yang sukses tuh ya seperti ini, target. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, kita sudah umur berapa ini? 50, 60, kepala 5, kepala 6, kepala 7. Saya dalam seminggu ini teman saya sekolah itu yang meninggal dunia sudah berapa aja. Tak deloki nggon kartu layatan iki 57, 58. Itu ajek. Dalam tahun ini berapa sudah yang artinya meninggal dunia itu berapa? Maka Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Pak Soleh ini meninggal dunia dalam keadaan bersujud. Nah, ini. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini kalau udah mati datang itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, itu umum. Tapi orang-orang yang spesial di sisi Allah itu malah suruh milih dhewe matine kapan. Nah itu matine jaluk sujud tok piye ora hebat. Gimana Pak? Tidak terlalu lama-lama Bapak-bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa tahun yang silam Jumatan di Masjid Assegaf Pasar Kliwon. Jumatan itu di imam itu rakaat yang terakhir itu Allahu Akbar, sujud suwi, ora tangi-tangi imame. Iya itu. Maka Bapak-bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, akhirnya makmum di belakang itu berijtihad. Maka Bapak sekalian tolong perhatikan, ini imam, lah di belakang imam itu yang setara bacaannya, setara ilmu agamanya. Jadi kalau ada apa-apa berhalangan imam, maka dia bisa menggantikan imam. Saya perhatikan itu jarang sekali dilakukan seperti itu. Maka kalau di masjid-masjid yang aturannya ketat, ini sop depan itu 2-3 itu tidak ada yang berani mengisi, itu adalah wakil pengganti imam kalau imam berhalangan. Nah itu. Atau imam lupa dalam membaca ayat, maka yang belakang ini meluruskan. Nah itu artinya mengingatkan kembali. Banyak sekali hadirin sekalian imamnya lupa, semuanya diam semua. Lah kenapa? Ora apalah apa-apa yo an, nimburine iki ora ngerti apa-apa yo an. Nah itu. Imam salah. Imam salah. Maka setelah diingatkan dia berdiri lagi misalnya, oh ya kurang sak rakaat. Dia berdiri merampungkan. Lah di dalam aturan syariatnya imam salah ini, maka sebelum salam setelah tahiyat dia sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru assalamualaikum, assalamualaikum. Bapak-bapak dan saudara sekalian njenengan pirsa mboten. Saya itu jong gumun. Imamnya sujud sahwi, makmume ngenteni, coba bayangkan. Makmum diam semua, imamnya sendirian. Nah, ini tidak sah semua sholatnya. Lah kenapa hadirin sekalian? Ketidakpahaman dalam masalah agama. Jadi imam itu akrok bacaannya bagus, diguruk kayak gitu ngajinya itu. Mula anak-anak idola itu saya panggilkan guru ngajinya itu sudah berapa? Setahun ada nggak? Lebih sudah. Nah, itu supaya bacaannya akrok, ora ceramah etok sing apik, mocone meletot saya tidak mau yang seperti itu. Apalagi khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat itu bacanya bagus dan khutbahnya bagus, benar gitu, rukun-rukunnya. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, lah syarat imam akrok bacanya bagus, kemudian yang kedua ilmu agamanya, bahkan yang duluan hijrah, bahkan yang umurnya lebih tua, itulah imam yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kabeh wong arep maju jadi imam, bacaane ngalor ngidur ora cetha, panjang pendek ora cetha. Nah, ini berbahaya yang seperti ini.
Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau kita mau meluruskan orang lain, periksa dulu bacaan kita. Nah, itu. Tidak ada salahnya Bapak-bapak Ibu sekalian kita bertahsin, memperbaiki bacaan itu. Itu penting. Yang sudah tua-tua itu belajar lagi. Nah, itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, kenapa saya menceritakan ini tadi? Apa mula bukunya? Imamnya meninggal dalam keadaan sujud di Pasar Kliwon. Kurasa ndak cerita Imam Ghazali kelamaan itu. Baru aja sujud, akhirnya belakang imam ini langsung ambil alih. Allahu Akbar, tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasar Kliwon loh Pak. Imamnya masih tetap sujud. Iki nek wong mburi nek ora ngerti ilmu agamane, mbok nganti maghrib sujud terus iki nggo. Ora geger lah ngono lho. Jam-jaman sujud terus iki piye wong imamnya berhalangan, sudah meninggal dunia imamnya. Oh, bayangkan. Paham kan? Ah, ini. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, inilah hadirin sekalian cerita tentang sedikit kematian. Saya tambahkan tentang riwayat-riwayat yang lain yang memperkuat daripada cerita-cerita itu, memantapkan kita untuk menambah keimanan, untuk menambah amal-amal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti kalau kita ini masuk dalam kubur, sekalian, lah ini orang yang sholatnya baik akan menolak daripada siksa kubur. Nah itu orang yang sering baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, al-mulk, dia baca tiap malam, maka ini akan membentengi dia daripada siksa kubur. Ini hadis Nabi sahih, Pak. Nah itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini perkara yang sangat gawat sebenarnya bagi kita. Kalau selamat sukses, kalau nggak selamat sedihnya pol ribuan tahun. Lah orang yang mati di zaman Majapahit sampai sekarang berapa ratus tahun tuh? Nah, itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu mati sudah berapa? 1.500 tahun hampir. Menangis, merintih, teriak-teriak di dalam kuburnya. Fir'aun, gimana Fir'aun tuh? Nah, itu. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, marilah kita perbaiki keyakinan kita, amalan-amalan kita, sehingga kita ini bisa selamat matinya dan bahagia di dalam kubur kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dibukakan ini, maka ruhnya yang dijabut itu dibawa masuk ke alam barzakh, alam kubur, alam penantian, terus ditutup. Jret. Itu begitu, Pak. Lah hadirin sekalian, orang ini tidak akan bisa lagi balik ke dunia. Maka hantu bangkit, pocongan, itu semua bohong. Tidak sesuai dengan ayat. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang ini dari alam dunia masuk alam barzakh, maka di belakangnya ada dinding pemisah sampai hari kiamat datang. Yang membuat pisahannya itu adalah Allah Ta'ala. Pekerjaan Allah sangatlah sempurna, tidak ada orang yang bisa berobos-berobos. Maka penjara yang paling ngeri di dunia itu adalah Alcatraz di tengah lautan. Tapi kita pernah dengar ada escape from Alcatraz, pelarian dari Alcatraz. Nyatanya ada orang yang bisa lari itu. Tapi kalau ini nggak bisa orang kembali ke dunia. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, malam Jumat ini bahaya tilik putune, mbae tilik putune, mbae sing ngendi sing teko kuwi. Ini tidak sesuai dengan ayat ini, maka tidak ada hantu bangkit. Lah hadirin sekalian di belakang Allah Ta'ala, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paling bagus kita jalan-jalan di Praci Manulaya atau Bonoloyo lah. Jam 12 malam kita jalan-jalan di tengah kuburan itu. Kira-kira mengkrak-mengkrik berdiri apa enggak bulu kuduk kita?
tenang apa enggak gitu kira-kira. Karena itu di situ hanyalah tempat penyimpanan daripada bangkai manusia. Alam kubur itu bukan kuburan. Alam kubur itu ada di mana kita tidak tahu. Berapa kali orang bertanya kepada saya, Ustadz, di mana alam kubur itu? Saya katakan, nanti kalau kita sudah sampai di sana, baru kita akan tahu. Sama-sama nggak tahu, kan begitu. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lah ini juga ngetes keimanan dan keyakinan bahwa di situ tidak ada hantu bangkit, tidak ada pocongan, paling genderuwo, gentayangan itu. Dan hadirin sekalian, manusia itu adalah karomna bani Adam, setinggi-tinggi ciptaan, asraful makhlukat. Maka genderuwo, jin, iblis, setan, semua di bawah kita. Tidak ada saya mendengar manusia dimakan setan sampai mati, itu tidak ada itu. Tidak pernah dengar. Adanya orang yang ketakutan itu. Lah, pocongan itu adanya di Indonesia, Pak. Ya kan? Di Amerika ada pocongan enggak? Ada. Sekolah lagi kowe. Nah di Amerika ada pocongan, ya kan? Di Cina ada pocongan enggak? Enggak ada. Adanya hantu bangkit loh. Film itu. Nah kita ini terlalu banyak nonton film bokir doyak-oyak pocongan. Akhirnya tertanam di dalam diri kita masing-masing terlalu lama. Nah bapak-bapak ibu sekalian, sekarang memang tidak ada pocongan, tidak ada itu semua, tidak ada. Tapi kok ada cerita itu, kenapa? Nah ini perlu dijelaskan, ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Saya jelaskan sekarang, tidak ulang-ulang lagi loh, seumur hidup ingat-ingat itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, manusia dikuburkan, kan ini terurai nih Pak, busuk. Lah di dalam tubuh manusia banyak kandungan fosfor. Ini orang-orang yang jurusan kimia tahu. Kalau fosfor itu ketemu dengan O2, oksigen, maka akan terjadi pembakaran. Kalau besar apinya menyala. Tapi kalau itu pembakarannya kecil, tidak keluar apinya, yang ada asap. Keluar dari kubur itu yang keluar itu adalah apa tadi? Fosfornya. Lah udara datang, maka terjadilah pembakaran yang kecil karena tanahnya masih belum padat. Nah, itu. Maka keluarnya putih itu seminggu setelah kuburan itu Nah, karena sudah keseringan nonton film bokir, lihat warna putih langsung terjadi halusinasi. Setelah terjadi halusinasi, kita kata pocongan. Terus kita balik kanan, lari sifat ping. Padahal mau asep tok. Nah, itulah bapak-bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah Taala. Ini cerita tentang kematian. Maka hadirin sekalian, betapa pentingnya kita memperbaiki diri, menyempurnakan iman, menyempurnakan amal. Berapa kali saya berbicara, bapak-bapak yang sudah umurnya 60-70, supaya duniawinya itu dikurangi. Medep ngulon sing kata-kata tentang masjid. Lah ngono. Wah, masjid banyak penyakit. Mati di masjid malah rapopo ibaratnya. Ada orang bilang begitu gitu loh. Pas zaman-zaman Covid, merasa masjid, tutup masjidnya. Saya bersikeras ngomong kepada Bapak Takmir, Pak, kalau kita tidak Jumatan bagaimana Pak? Nabi mengatakan yang boleh tidak Jumatan satu anak-anak, kita orang dewasa. Yang kedua adalah wanita, kita laki-laki. Yang ketiga musafir, wong kita orang tempatan tidak sabar. Nah di mana dalilnya kita tidak Jumatan? Bapak sebagai takmir kalau salah dalam memutuskan, maka dosa orang satu kampung panjenengan tanggung. Tapi kalau benar, maka pahala orang sak kampung itu dipek panjenengan sedoyo. Maka takmirnya mengatakan, insya Allah kita tetap Jumatan. Wah. Tapi yang pertama Pak Zul dulu imam dan khotib. Dia bilang, nggih, enggak apa-apa. Enggak tahu pokoknya. Nyatane ya ngono kuwi. Toleransi masjid kudu ditutup. Lah kok piye to toleransi kok masjid ditutup, maksudnya bagaimana? Cerita lawas.
Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang di luar masjid malah ngutik-ngutik masjid, wong nggak pernah ke masjid kok ngomong masjid, itu loh anehnya di situ. Inilah Bapak-bapak Ibu sekalian, maka marilah sama-sama kita menyempurnakan iman dan amal kita masing-masing, dan juga untuk menambah kekuatan iman dan amal ini kita sampaikan perkara ini kepada setiap orang. Lah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya memberikan peringatan itu bermanfaat semua bagi orang-orang yang beriman. Manfaat bagi yang menyampaikan, manfaat juga bagi yang mendengarkan. Kalau kita cuci baju, maka sebelum bajunya bersih, yang bersih pertama kali apanya? Kalau kita ini mengajak pada kebaikan, sebelum orang lain baik, kita sendiri akan baik. Aku ngomong ini moso tak langgar, lah kan ngono. Kalau kita lempar bola ke mana ini? Ke tembok, maka bola akan kembali kepada kita. Nah inilah hadirin sekalian, ibarat ajak-ajak datang kesahilan itu sangatlah penting, saling ingat mengingatkan. Demikian hadirin sekalian, wabillah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.